Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya mau mereview satu unit Suzuki APV tahun 2008 transmisi manual. Oke, kita lihat bagian depan. Di sini APV masih menggunakan lampu halogen, baik lampu utama, lampu sen, dan lampu kecil. Dan untuk tipe GX, karena ini tipe GX, grill depannya ada 2 buah layer yang sudah di chrome, diberikan tambahan chrome, dan logonya juga sudah dikasih chrome. Untuk bagian bawah untuk tipe GX, SGX diberikan fog lamp, tapi tipe di bawah GX itu tidak ada fog lamp. Untuk sisi samping sudah disediakan lampu sen samping. Ini sangat berguna ya guys ya, apabila kita sedang berkendara di tempat yang ramai dan kita mengalami blind spot pada kendaraan di sisi kita. Ini bisa menghindarkan orang yang dekat dengan kita untuk bisa memberi jarak, memberitahu kalau kita akan melakukan manuver. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan velg racing dengan ukuran ring 15. Untuk di zamannya ini sudah terlihat keren ya guys, dengan model racing palang begini. Semakin cakep, semakin gaya guys. Dan spionnya Untuk sisi spion ini masih sudah elektrik, manual, elektrik belum ada lampu sen. secara elektrik. Di sini belum ada lampu sen dan belum ada chrome karena ini tipe GX. Tapi untuk pengaturan spionnya, pengaturan atas bawah kiri kanan, Jadi kalau kita mau melipat, ini masih manual guys, sayangnya belum ada retract. sejaman. Handle-nya masih model congkel dan sudah diberikan garnish dari pintu depan sampai ke pintu tengah, pintu belakang. Sudah diberikan juga talang air sampai ke pintu belakang. Kita masuk ke sisi akomodasi. Nah, untuk driver diberikan kontrol untuk jendela, hanya sisi driver yang auto, sisanya penumpang masih manual. Bukan manual sih, masih belum auto. Dan ini sudah disediakan juga pengunci pintu supaya saat berkendara kita tetap aman. Dan ini adalah pengaturan electric mirrornya. Jadi kalau kita mau mengatur kacanya naik turun kiri kanan, nah ini kita bisa putar ke kiri jika ingin mengatur spion yang kiri, dan ke kanan untuk mengatur spion kanan. Dan untuk manuver atas bawah kiri kanan, ini kita bisa dengan tekan sedikit dia akan bergeser baik ke kanan, atas, bawah, atau ke kiri. Nah, ini adalah pocket untuk uang logam atau untuk
handle pada saat menutup pintu. Dan sudah disediakan juga side pocket dan tempat minuman, tempat botol atau cangkir. Ini adalah sisi driver, akomodasi sisi driver. Joknya aslinya itu masih fabric ya guys. Ini hanya dikasih sarung. Ini sudah diberikan pengaturan reclining. Nah, di sini ada tombol untuk fog lamp. Ini memang sudah bawaan dari FPV-nya. Disediakan tombol fog lamp-nya di sini. Dan disediakan juga tombol dummy jika kita ingin menambah variasi yang lain. Dan blowernya dan lubang anginnya untuk AC berbentuk bulat begini, 2 di tengah dan 1 untuk penumpang di depan. Untuk sun visor sendiri bagian penumpang sudah diberikan kaca, sedangkan untuk sisi driver belum diberikan kaca, hanya dikasih tempat kartu atau kartu holder. Untuk kaca spion tengah belum ada day night view-nya, dan di sini sudah dilengkapi lampu baca, masih bohlam biasa. Dan untuk segi audio, FPV ini masih menggunakan audio double din kaset CD. Frame-nya double din tapi masih kaset CD. Dan jika kita mau mengganti head unit, karena ini bentuknya agak trapesium guys, jadi disarankan pada saat kita mau mengganti ini head unit juga diganti bersama frame-nya. Nah, di sini juga sudah disediakan tombol putar-putaran AC, bukan tombol sih, switch putar-putaran AC, selector switch. Ini bisa mengarah ke kepala ke kaki, dan hanya ke kaki. Dan sini juga disediakan 4 pengaturan untuk kipasnya dan untuk pengaturan refrigeran di kompresornya. Di sini sudah disediakan pengaturan wiper dan semburan wiper, tapi belum menggunakan auto, masih manual, dan sudah disediakan intermittent juga. Dan untuk ke belakang tinggal diputar ke on, nanti akan menyala untuk wiper belakang. Kemudian untuk di sebelah kanan setir disediakan switch untuk lampu utama dan lampu sen. Iya, tadi lupa. Ini juga disediakan lampu hazard ya guys di tengah, di antara kisi-kisi AC. Di bawah ini ada tempat penyimpanan juga. Di sini kita bisa letakin handphone atau uang koin atau kartu. Dan sini juga disediakan asbak, tapi saya tidak merekomendasikan untuk merokok di dalam mobil itu, karena itu sangat tidak ramah lingkungan. Dan di sini juga disediakan kantong. Ini pengalaman saya bisa muat air mineral yang 1 liter guys. Ini bisa gede, ini bisa muat yang air mineral yang besar. Ini adalah transmisi 5 percepatan manual. Dan handrem bisa tenaga otot, dan juga disediakan cup holder, ada 2 di belakang. Ini sebenarnya cup holder juga nih. Di bagian depan ini juga disediakan 2 buah speaker, 1 di penumpang, 1 di sisi driver. Dan juga sudah disediakan pegangan tangan
untuk sisi driver. Ini disediakan karena memang untuk naik ke bagian super ini agak tinggi, jadi untuk yang tingginya kurang menjangkau ke atas bisa sambil pegangan dengan handle ini. Dan di sisi penumpang juga disediakan satu. Kita lanjut ke sisi akomodasi penumpang tengah. Ini adalah sisi akomodasi penumpang tengah, sangat lapang ya guys. Nah, itu adalah double blower dari AC EPV. Di sini ada pengaturan sampai 3 percepatan AC. Ini sudah bolong guys, biasalah mobil lama biasanya AC penyakitnya blowernya kisi-kisi AC-nya ada copot. Dan juga sudah disediakan pegangan tangan untuk penumpang. Ya lagi-lagi karena memang ini mobil tinggi, jadi memang ini sangat berguna guys. Untuk tengah disediakan kiri kanan, dan untuk yang paling belakang juga disediakan pegangan kiri kanan. Kalau untuk belakang ini bisa difungsikan untuk pegangan tangan ini bisa difungsikan untuk gantungan baju atau pegangan pada saat drivernya kencang. Nah, ini tadi bagian pintu guys, untuk akomodasi penumpang. Di tengah ada pegangan untuk menutup pintu atau tempat koin. Di sini juga ada kantong dokumen-dokumen. Nah, kita naik. Kelebihan dari EPV ini guys, lihat nih, jarak kakinya lumayan banget. Apalagi sebenarnya kalau mobil ini pintu geser, waduh pasti sangat nyaman banget guys. Untuk pijakan kaki memang agak sedikit naik, tapi tidak mengurangi kenyamanan dari jok ini guys. Jadi apabila teman-teman mau beli mobil EPV ini karena alasan keluarga besar, sangat direkomendasikan. Dan juga bisa dipakai untuk mobil-mobil usaha, untuk mobil-mobil niaga. Di sini sudah disediakan kantong untuk tempat-tempat penyimpanan, karena ini pakai sarung jok tambahan. Untuk pelipatan joknya ini 60-40 ya guys. Jadi kalau kita mau ke belakang, kita bisa putar dari sini agar dia reclining ke depan. Oke. Tapi belum one touch tumble ya. Untuk ngangkatnya kita masih harus manual. Nah, jika ingin ke belakang, kita tinggal bisa masuk dari sini dan injakan kaki ke atas sekali lagi. Ini adalah akomodasi bagian ketiga. Kita lihat space-nya seperti apa. Nah, begini guys, dengan konfigurasi jok yang tadi masih nyaman, dengan konfigurasi jok tengahnya tegak, jarak kaki saya masih ada sisa 3 jari guys. Tuh. Tapi memang untuk penopang paha kurang nyaman ya, tapi it's okay lah, karena sesuai dengan harga lah joknya. Jika kita mau menggunakan jok mobil lain juga boleh dimodifikasi supaya semua penumpang terasa tidak dianaktirikan. Saya juga sediakan speaker untuk penumpang baris ketiga.
dan saya rasa dengan adanya speaker ini sangat menambah kenyamanan semua penumpang. Dan itu juga ya guys ya. Sorry ya guys, ini mobil ini agak kotor karena memang mobil ini kita pakai biasa sehari-hari untuk operasional di kantor. Dan ini adalah seat belt sampai ke belakang guys disediakan. Gimana nggak enak lagi nih mobil. Saya pernah pakai mobil ini, yang versi Matic saya pernah punya. Tapi karena borosnya bukan main, jadi saya beralih ke mobil manual. Tutup bensinnya ini guys. Nah, ini adalah ATV tipe GX, ATV Arena tahun 2008, dan sudah disediakan tadi wiper untuk bagian belakang. Tapi belum ada spoiler belakang ya guys. Untuk tipe ini belum ada spoiler belakang, tapi banyak kok yang jual tambahan, part-part tambahan seperti itu. Nah, ini adalah bagian paling belakang, tempat menyimpan barang-barang kalau kita sedang berpergian jauh. Ini bisa banyak tas ya guys ditumpuk. Dan kalau kita mau bawa aqua galon juga masih muat berapa nih? 1, 2, 3, 4. Bisa 4 aqua galon di sini guys. Pokoknya mobil ini memang diciptakan untuk mobil yang tahan banting lah. Untuk perjalanan jauh dan daerah yang banyak tanjakan, saya sangat rekomendasikan mobil ini guys. Untuk bagian belakang lampunya masih halogen semua dan ada sedikit reflektor di sini. Dan sini juga ada reflektor. Ini adalah penampakan bagian belakangnya guys. Kita masuk ke pembahasan sisi mesin. Untuk membuka penutup mesin kita bisa dari sini guys, dari bawah jok penumpang. Dan kalau ditanya apakah setelah berusia hampir 12 tahun ini mobil pengaruh nggak ke peredaman panasnya, sampai sekarang masih nyaman aja guys, panas mesin itu tidak terasa. Nah, ini adalah ruang mesin dari APV. Mesin ini dengan kode G15A dengan 4 silinder 16 valve 1493 cc injeksi multi point injection mampu menghasilkan power maksimum 105 PS di 6000 rpm dan torsi maksimum yang dapat mencapai 126 Nm di 3000 rpm, sehingga mesin masih tetap terasa halus dan bertenaga. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke roda belakang karena memang mobil ini didesain berpenggerak roda belakang sehingga sangat baik pada saat berada pada jalur tanjakan. Ini adalah bagian depan dari APV tipe GX 2008. Isinya hanya kotak fuse, minyak rem, motor, radiator, ruangan tempat pembuangan uap radiator, ada motor untuk wiper, dan juga ada AC. AC di bawah sana guys, nggak terlalu kelihatan dari sini. Tidak ada perubahan besar di sisi mesin maupun di sisi kelistrikan, hanya ada major facelift.
pada bagian bumper belakang dan bodi belakang, eh, dan pada velg yang terlihat semakin besar dan lebih bergaya. Melihat banyaknya pengguna FPV ini, eh, ini mempengaruhi harga purna jual dari unit ini sendiri. Sampai saat ini harga unitnya ini masih bertahan. Untuk tahun 2008 yang kami miliki ini berkisar di 70 sampai 75 jutaan. Wow, itu sungguh luar biasa. Saat ini unit secondnya untuk tahun 2008 ke bawah dibanderol mulai dari 60 sampai 70 jutaan. Tapi untuk tahun 2008 ke atas itu dimulai dari harga 70 sampai 75 jutaan. Untuk tahun yang lebih tinggi lagi akan bisa lebih mahal sesuai dengan pajak dan pemeliharaannya. Semakin panjang pajak dan semakin bagus pemeliharaannya akan semakin mahal. Untuk model kuncinya sendiri sudah bergabung dengan remote-nya ya guys. Ini model kuncinya sudah termasuk modern lah di zamannya. Pajak tahunannya 1.470.000. Ini untuk pajak tahunannya ya guys. Jadi dengan tahun 2008 pajak tahunnya 1,5 juta, sudah termasuk bagus banget lah, masih bisa tercover. Apalagi kalau mobil ini kita gunakan juga untuk cari uang untuk jadi mobil travel, ya lumayan lah buat nutupin pajak. Oke guys, itu dulu video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda apabila Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.